Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Halo, ketemu lagi dengan saya Dini. Juju and Dini and Juju. Oke. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan bahagia. Iya pasti itu perlu. Baju tau nggak? Ya, Ada yang lagi viral si Will Smith. ya masih anget banget Masih ini anget beritanya. Iya jadi Will Smith itu nampar Chris Rock maju. Iya. Ketika acara Oscar maju Sebentar, Oscar. mungkin ada yang nggak tahu siapa sih Will Smith. Will Smith, oh my god. Siapa yang nggak tahu Will Smith? Iya udah nggak apa-apa. Iya, Coba dia sini Iya. maju. Will Smith itu aktor. Aktor He's an actor. Hollywood, Mhm. kulit hitam. Kulit hitam juga. Dan movie-nya, filmnya tuh banyak banget. dan banyak yang box office juga yang maju. Box office juga. Dan hampir semua filmnya itu film-film yang laris di pasaran. Iya. Hampir nggak ada filmnya dia yang jelek Iya, ya. Semuanya bagus. semuanya Will bagus. Smith. Dan Betul. yang film paling terkenal dan yang paling unforgettable buat aku Adalah aku juga sama ya sama. kita. The Pursuit of Happiness. Yes. Itu nangis gue di nontonnya. Sedih banget nontonnya ya. Iya, Allah, jadi kena banget itu. kasihan emang. Dia Tapi- homeless kan, ngurus anak. Apa yang satu. berkesan itu ketika dia nggak mau pisah sama anaknya maju. Padahal dia bapak-bapak kan. Dan Iya. itu filmnya udah cukup lama tapi mewakili yang sekarang lagi trending yaitu hubungan anak sama bapak. Jadi anak itu nggak yang harus sama ibu terus. Iya, tapi harus- iya, nah iya, ini tuh sama. udah ada di film ini udah lama gitu. Iya, betul. Dan yang bikin Will Smith itu akhir-akhir ini viral banget itu karena dia menampar Chris Rock di Iya. ajang Oscar. Oscar 2022. Oke, sekarang Di atas panggung disaksikan oleh ratusan orang di sana dan akhirnya di seluruh dunia trending topik di Twitter nomor dan itu 1 live kayaknya. kan ya. Baju ditayangkan live gitu di salah satu TV di seluruh Amerika nonton pun ada yang streaming dari luar negeri juga gitu. Jadi langsung go viral gitu. Terus kejadiannya gimana Din? Kenapa Oke. bisa Will Smith itu menampar Chris Rock di atas panggung? Jadi ceritanya Chris Rock itu nge-roasting si Jada Pinkett Smith, istrinya Will Smith. Yes, gitu. Dan mereka udah nikah berapa tahun Din? 25 tahun. around 25 Jadi years. Will Smith dan Jada Pinkett Smith ini udah menikah selama 25 tahun seperempat abad ya. Iya gitu, dan it's pretty amazing gitu. Terus abis gitu kenapanya nge-roastingnya itu sampai tersinggung dan sampai langsung ditampar si Chris Rock-nya karena menyinggung istrinya karena memang fisiknya itu seperti itu. Dia sakit maju, dia Ya, ada ya. sakit Jada itu lagi sakit imun gitu autoimun dan yang menyebabkan rambutnya rontok parah. Akhirnya Ya, dia dibotakin rambutnya sekalian gitu. Kemudian si Di-roasting. Chris Rock itu menyamakan Jada dengan tokoh G.I. Jane. tokoh ada di satu film namanya G.I. Jane itu. G.I. Jane. G.I. Jane. Terus abis gitu, ya udah berarti ntar yang Jada jadi sequelnya yang nomor 2 aja gitu karena mirip kan dia maju ininya botaknya Sama-sama gitu, botak. sama-sama botak. Nah, dibecandainnya kayak gitu dan tersinggunglah si Will Smith langsung Iya. naik panggung dan slap. Ya, yang bikin tersinggung karena istrinya disamakan dengan tokoh G.I. Jane yang Iya. botak gitu. Padahal botaknya itu karena emang sakit. Karena sakit. Yes. Dan nggak bisa juga buat bercandaan. Iya, dong. karena itu fisik ya. Iya, karena body shaming maksudnya. Bercandaan itu juga sekarang normanya udah nggak bisa fisik itu dibuatin bercandaan ya Baju. Kalau dulu masih mungkin oke ya Baju. Iya, Kalau dulu zaman emang- Sri Mulat iya, mungkin ya iya. masih oke aja. Kamu pendek, kamu jelek Iya, atau dan apa itu lah. Tapi bisa ke jadi zaman sekarang jangan ketawa dan it's okay gitu. Tapi kalau sekarang itu udah melanggar norma ya Baju. di situ kan kejadiannya Will Smith nampar Chris Chris Rock Rock. karena nggak terima istrinya disamakan dengan tokoh yang kepalanya botak J.I. itu. tadi. Menurut kamu tuh bisa dibenarkan gak sih tindakannya Will Smith itu nampar orang kayak gitu? Kalau aku seperti biasa aku ada di tengah-tengah. Selalu gitu deh. Selalu gitu. Karena memang aku selalu lihat itu dari dua sisi Baju. Di satu sisi aku sangat setuju dengan Will Smith yang sangat stand up
untuk istrinya gitu. Apalagi ini ada hubungannya dengan kesehatan ya, dan itu jadi roastingan seseorang, jadi bercandaan. Itu nggak lucu. It's not funny at all gitu. Terus di satu sisi lagi, aku nggak setujunya karena menampar orang gitu di depan banyak orang, dan itu di acara besar di Oscar, itu termasuk violence kan. Violence is forbidden gitu. In any situation, nggak bisa dibenarkan yes, violence seperti apapun. Iya, seperti apapun gitu. Karena nggak cuman orang besar aja, bisa jadi kan anak kecil juga nonton kan Baju, dan itu menjadi tidak baik, contoh yang sangat tidak baik pasti. Tapi gitu. menghina juga bukan contoh yang baik gitu. Jadi seperti biasa dari tengah-tengah. Saya jadi ingat kasusnya Anjasmara loh dia. Oh ya, apa? Tahun Gimana? 2018 ya, saya ingat saya itu salah satu netizen ya, followernya Anjasmara dan Dian Nitami ya. Mungkin teman-teman pastinya tahu ya dengan pasangan ini. Buat yang belum tahu silakan googling dulu. Iya, jadi berdua itu mereka udah nikah. Pemain film, sinetron. Mereka udah nikah lama juga, dan usia pernikahannya juga udah lama. Dan Dian Nitami itu usianya lebih tua daripada Anjasmara. Dan pernah ngupload foto Dian Nitami, hidungnya mekar banget gitu. Hidungnya mekar banget sampai jempol kaki aja bisa masuk. Dan itu Anjasmaranya yang nggak terima sampai akhirnya disuruh minta maaf, ditunggu 1 kali 24 jam. Kalau nggak dia mau lapor ke polisi kayak gitu. Wow, keren sih si Anjas. Iya, stand up banget. Stand up. Terus juga akunnya Dewi Lestari juga gitu loh. Oh iya, yang waktu itu aku sempat baca kalau nggak salah yang dibelain sama Reza ya. Reza Gunawan, suaminya Dewi Lestari, penulis novel yang sangat terkenal itu. Waktu itu kasusnya gimana Baju? Jadi dia tuh ngupload foto kalau nggak salah Dewi Lestarinya dia nggak pakai make up, terus bare face. Iya, bare face. Ada netizen yang bilang kalau dia kelihatan lebih tua gitu tanpa make up. Terus dibalas lah sama Reza Gunawan, suaminya Dewi Lestari. Dia bilang, kamu nggak mikir dulu ngomong kayak gitu, itu bagaimana perasaan orang membacanya atau mendengarnya, intinya seperti itu lah. Tapi netizen itu rata-rata gimana sih? Ya emang enggak Baju. Ya ngapain mikir ya kalau iya. Apa namanya, hate speech itu memang pelakunya itu nggak pernah mikir dia akan menyinggung atau enggak sih. Yang komentarnya dia itu yang wah, aku mau udah kenyang Din yang namanya hate speech. Bullying kayak gitu udah biasa. Mungkin karena saya juga sering mancing kali ya, jadinya ada hate speech juga yang masuk ke channel saya di Cecer Amit Kitchen. Biasa ya Baju kayak gitu tuh. Kalau aku jadi penonton sih sukanya, alhamdulillah. Aku belum pernah. Kamu penonton yang baik berarti. Maksudnya aku nonton yang itu orang-orang di hate speech gitu. Terus aku nyimak ketika mereka nge-blow up itu gitu. Jadi hate speech itu gini gitu. Dan orang-orang kayak kita yang berani maju ke depan seperti ini, yang ada di kamera, ditonton orang, itu harus siap. Kalau suatu hari ada komentar-komentar yang membuli atau main fisik juga bisa kan. Once ini dilempar ke publik, once ini dipublish, ya udah itu berarti milik publik kan yang muncul. Benar. Dari kasusnya Will Smith ini ada yang seru nih. Netizen. Biasalah netizen. Yang berantem tuh justru netizen gitu. Seperti biasa. Gimana Baju? Yang ditampar itu Chris Rock, tapi netizen itu banyak juga yang menyerang Jada Pinkett Smith itu. Katanya gini, Jada itu dia selingkuh sama temen anaknya. Oh my god. Terus? Dan ternyata Will Smith itu memaafkan gitu. Terus kayak semacam ngapain sih dibela kayak gitu lah. Terus netizen. Mungkin mereka nggak tahu juga ya, di Amerika khususnya ada semacam open marriage. Open marriage itu mereka yang menikah tapi nggak percaya dengan konsep monogami. Akhirnya mereka hanya menikah ketika ada di dalam rumah. Ketika sudah di luar rumah, mereka membebaskan pasangannya untuk memiliki pacar atau bersama dengan orang lain kayak gitu. Dan Will Smith dan istrinya itu punya konsep seperti itu. Itu mungkin juga yang bikin mereka langgeng kali ya pernikahannya. Jadi itu urusan mereka, mereka, kita nggak perlu ikut-ikutan lah. Hubungannya dengan netizen tadi, maksud Mbak Juju mungkin seperti ini. Jadi netizen tuh nggak tahu gitu
kalau Kenapa Will Smith maafin gitu? Kenapa Will Smith maafin? Itu tuh memang karena mereka udah ada kesepakatan. Iya, menganut open marriage tadi open gitu. marriage. Oke, kalau tadi tentang Pendapat komen netizen. netizen, sekarang komen artis yang datang juga di Piala Oscar dan menyaksikan langsung gitu kejadian itu. Apa? Henry Golding. Oh iya, pemain Crazy Rich Crazy Rich Asian. Asian. Ya, aku suka aksennya dia maju Britishnya. Iya, Seneng dia aja British gitu. ya, dia British Iya, ya. iya, dia British. Cuma waktu di Crazy Rich Asia dia sebagai orang Singapura ya. Iya, sebagai orang Singapura. Nah, di Henry Golding bilang kayak gini. Itu masalah mereka berdua sih, dia bilangnya gitu. Jadi saya harap mereka berdua bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu dengan baik-baik saja tentunya. Gitu kalau komennya si Henry Golding gitu. Iya, itu komentar orang yang sangat dewasa ya. Iya. Pemikirannya. Betul. Dan gak nyinyir ya baju. Iya, nggak kayak kita cuma bisa ngerumpiin doang, coba. Tapi in a good way. Iya, iya. Kalau saya pribadi sih salut banget sama Will Smith ini. Ya memang seharusnya suami istri itu saling stand up ketika istrinya diserang, suaminya maju. Ketika suaminya diserang, istrinya maju. Dan waktu kasus Anjasmara itu juga Anjasmara pernah mengalami satu kasus waktu dia terlibat foto bugil ya. Bule gila. Dan itu sama Dian Nitami dibelain. Begitu sekarang Dian Nitami yang seperti diserang netizen, dibelain sama Anjasmara. Kalau sudah suami istri itu hitungannya udah family ya, family comes number first. one. Ya, number one, udah nggak bisa deh. Kalian boleh berantem sana sini tapi jangan sampai nyenggol gitu. Nyenggol keluarga keluarga kayak gitu. Terus katanya Pak Ridwan Kamil ngeposting juga tuh. Iya, jadi pada akhirnya kan teman-teman si Chris Rock dan si Will Smith ini sama-sama minta maaf gitu kan, ngepost di Instagram masing-masing gitu. Kalau si Chris Rocknya itu tidak membenarkan tentang komedi yang ngebully gitu, fisik gitu pada akhirnya, atau penyakit gitu. Itu melanggar norma yang tadi sempat dibahas gitu. Jadi dia meminta maaf di situ kepada Jada dan si Will Smith juga keluarga Smith maksudnya. Nah, di pihak Will Smith juga meminta maaf gitu karena violence is forbidden gitu in any circumstances, in any situation. So I apologize gini gitu si Will Smith-nya. Jadi dua-duanya ini saling meminta maaf. Hubungannya dengan postingan Pak Ridwan Kamil, seperti biasa yang baju Pak Ridwan Kamil itu kan selalu update dan kayak disisipi dengan jokes gitu, meskipun di situ syarat banget dengan pesan-pesan. Kasih tahu kalau kita tuh perlu gitu dengan gentle meminta maaf. Iya, betul. Gitu. Kita salah gitu. Sama seperti yang dilakukan Chris dan Will Smith gitu. Sama-sama minta maaf. Sama-sama minta maaf saling gitu. Memaafkan. Iya, dan jadi kayak happy ending dong ya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Penonton ini bisa tidur nyenyak kalau udah saling memaafkan gitu. Iya, benar. Jadi itu maksudnya Pak Ridwan Kamil adalah meminta maaf ketika salah itu adalah sikap yang sangat gentle sekali. Gitu, intinya itu gitu. Jadi mau tamparan kayak mau apa, yang penting ya setelah harus itu minta maaf. Kalau bisa ya jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Iya, jangan sampai gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi ini ya baju, aku ngelihatnya di sisi psikologis ya, kita meluapkan emosi itu enggak apa-apa gitu. Gitu. Tapi ya jangan sampai violence juga gitu. Jangan main fisik, betul. Kita meluapkan emosi itu nggak apa-apa. Misalnya sampai teriak-teriak gitu, atau sampai nangis-nangis gitu, nangis bombay gitu, nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita afirmasi dan saling minta maaf misalnya, kayak gitu. Nah, itu tuh dari sisi psikologis itu perlu gitu, meluapkan emosi dan pada akhirnya cooling down-nya saling memaafkan kayak gitu. Tapi sebenarnya meluapkan emosi itu agak kurang baik juga ya, karena orang dewasa biasanya ya lebih dewasa, berpikiran dewasa, bersikap dewasa, itu lebih bisa meredam emosi gitu. Mau emosi seperti apa, lebih baik dilampiaskannya dengan kayak menulis kayak atau bikin apa lebih produktif malah emosinya. Oke, kayaknya seru banget ya bahas Will Smith kali ini. Tapi waktunya udah dulu ya kayaknya. Iya, kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan topik dan tema yang berbeda lagi. Lebih menarik tentunya. Ikuti terus Dini and Juju.
Thank you. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.